Oke, hari ini kita akan bahas tentang patofisiologi dan diagnosis dari atresia biliar. Nah, beberapa waktu lalu kan ada satu video tentang pendekatan dari icterus atau jaundice, terutama direct hyperbilirubinemia. Nah, ini kita bahas atresia biliar, yang menjadi salah satu penyebab dari pendekatan klinis pasien-pasien dengan direct hyperbilirubinemia. Oke, jadi yang akan kita bahas dari mulai definisinya sampai ke diagnosis dari atresia biliar. Pertama kita bahas dari definisi dulu. Intinya, atresia biliar ini merupakan penyakit fibroobliteratif. Jadi ada fibrosis dari si struktur ductus biliar. Fibrosis, kemudian dia mengobliterasi atau menyebabkan terjadinya penutupan atau menyebabkan terjadinya sumbatan pada struktur ductus biliar yang sifatnya dia progresif. Dan harus di-highlight bahwa yang kejadiannya ini adanya di saluran biliar ekstrahepatik atau ductus biliar yang ada di ekstrahepatik. Jadi di luar, gitu ya. Nah, kalau digambar di sini nih. Jadi bukan di intrahepatik kan kalau di dalam hepar juga ada ductus intrahepatik gitu ya, ductus hepaticus intrahepatica. Nah, yang dimaksud pada kasus atresia biliar ini adalah ductus biliarnya yang di luar gitu ya. Nah, umumnya hal ini menyebabkan sumbatan pada biliar terutama di periode neonatus gitu ya. Jadi atresia biliar juga menjadi salah satu diagnosis pada kasus kolestasis neonatal ya atau direct hyperbilirubinemia yang menyebabkan adanya gangguan pada ductus biliar ekstrahepatik, bukan ductus biliar intrahepatik gitu. Jadi karena adanya biliary atresia atau tidak adanya saluran yang menghubungkan antara ductus intrahepatik dengan struktur dari usus halus, dampaknya adalah terjadinya kolestasis. Oke, secara epidemiologi ini sebenarnya jarang gitu ya, 1 dari 5.000 kelahiran dari bayi yang cukup bulan dan bervariasi antar negara. Nah, ini seperti di Arab Saudi dan di Amerika ini juga berbeda gitu ya. Data di Indonesia gimana? Ternyata belum banyak dan bahkan saya susah dapatin datanya gitu ya. Tapi ada satu penelitian menarik ini dari Universitas Diponegoro dari Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang di tahun 2022. Ini melaporkan karakteristik dari pasien-pasien dengan atresia biliar. Ya, dia didominasi oleh perempuan walaupun sebenarnya nggak jauh berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki 37, perempuan 43. Kemudian umumnya bayinya kurang berat, low birth weight ya, low birth weight atau LBW. Kemudian status nutrisinya biasanya moderate malnutrition. Ya, gambaran ultrasonografinya tidak jauh berbeda bermakna ya gambarannya. Kalau misalkan dilihat yang ada triangular cord sign sama yang tidak ada triangular cord sign bisa sama-sama ada atresia biliar, jadi tidak spesifik. Ada infeksi CMV juga. Ya, dia utamanya memang lebih banyak yang mengalami infeksi CMV. Nah, ini untuk usianya biasanya terdiagnosis di usia 2,5 bulan dan bisa meninggal umumnya di rata-rata usia 20,1 bulan. Dan ini gambaran laboratorium yang umum terjadi pada pasien-pasien dengan atresia biliar di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Jadi memang adanya peningkatan alkalin fosfatase dan gamma GT. OTPT-nya juga biasanya meningkat. Nah, ini menariknya data ini adalah yang meningkat tajam itu SGOT. Ya, biasanya memang kita lebih spesifik menggunakan SGPT terkait dengan adanya gangguan hepar. Gitu ya. Kemudian yang pasti direct bilirubinnya yang meningkat disertai dengan total bilirubin yang tinggi. Nah, kita harus tahu tentang etiopatogenesis dan juga patofisiologinya. Karena sebagai dokter umum kan memang ini bukan diagnosisnya kemampuan kita bukan 4A gitu. Yang penting kita paham dan juga kita bisa screening awal sehingga kita bisa rujuk gitu. Jadi, kita harus tahu dalam proses terjadinya penyakit ada etiologinya atau penyebabnya yang menyebabkan terjadinya proses patogenesis, dampaknya gambaran patologis. Di mana dengan adanya gambaran patologis ini akan terjadi patofisiologi atau perubahan dari fisiologi fungsi dari organ atau jaringan yang mengalami patogenesis tersebut sehingga terjadi perubahan dari yang harusnya sepertinya normal menjadi abnormal. Etiologinya dibagi menjadi ada yang lingkungan intrauterin yang tidak adekuat, ya misalkan ada hipoksia dan lain sebagainya. Faktor genetik, ya kemarin sudah dibahas sedikit di neonatal
kolestasis ya. Ada beberapa faktor genetik yang berperan dalam proses terjadinya atresia biliar, toksin yang memicu terjadinya respon inflamasi, infeksi virus seperti CMV yang tadi sudah kita bahas, dan faktor imunologi. Tiga hal ini masing-masing punya respon patogenesis yang berbeda. Ya, antara lain adalah abnormalitas dari perkembangan ductus biliarnya. Jadi dalam proses embryogenesis itu tidak terjadi secara utuh. Ada juga respon inflamasi, jadi ada sebenarnya terbentuk tapi kan ada inflamasi peradangan, jadi embryogenesis juga bisa terganggu atau memang sudah ada tapi dia rusak. Dan terakhir adalah cedera dari epitel ductus biliar ya karena infeksi CMV misalkan. Nah, hasilnya adalah gambaran patologis yaitu atresia biliar yang merupakan penyakit fibroobliteratif progresif dari ductus biliar ekstrahepatik. Nah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya obstruksi ya secara parsial ataupun komplit gitu. Nah, dampaknya apa kalau terjadi hal itu? Nah, kita bahas patofisiologinya. Jadi, dengan adanya hambatan atau sumbatan pada ductus biliar, aliran biliar itu tidak bisa sampai ke usus halus. Dan juga, karena dia menetap di dalam ductus biliar, ataupun di dalam ductus intrahepatik, dampaknya adalah peningkatan tekanan di ductus biliar itu. Nah, sekarang kita bahas dari aspek kalau misalkan dia nggak masuk ke usus halus. Nah, kalau nggak masuk ke usus halus kan, bile acid ataupun cairan empedu ini punya peranan penting dalam proses emulsifikasi lemak. Jadi absorpsi lemak nggak terjadi di situ. Karena absorpsi lemak nggak terjadi, dampaknya adalah gagal tumbuh anaknya, gitu ya. Karena dia nggak mendapatkan nutrien yang adekuat, terutama lipid. Nah, terus karena dia juga mengganggu proses penyerapan vitamin yang larut lemak, ya vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K gitu ya, dia bisa defisiensi. Tapi yang paling utama adalah defisiensi vitamin K. Nah, defisiensi vitamin K ini gambarannya bisa memar-memar, ya gangguan proses pembekuan darah, gitu ya, karena kan vitamin K ini berperan penting dalam proses koagulasi. Dan terakhir ada feses akolik, ya, jadi fesesnya berlemak, ya karena lemaknya nggak bisa diserap. Gitu. Dan juga karena dampak dari kolestasis ini. Terus selain itu, karena dia nggak bisa masuk ke saluran cerna atau usus halus, dampaknya bilirubinnya jadinya menurun eliminasinya, gitu ya. Akhirnya bayinya jadi terus kuning, kemudian buang air kecilnya jadi berwarna gelap, ya kan? Karena apa? Karena kan bilirubin yang tadinya harusnya bisa keluar bersama bile acids, dia kan diserap lagi kan, masuk ke dalam darah. Di dalam darah difiltrasi ginjal, akhirnya dia urinnya jadi warna teh. Dan karena adanya bile acids juga yang terserap menuju darah, terjadi gatal-gatal atau pruritus. Kemudian kita masuk ke yang bagian peningkatan tekanan ductus biliar. Karena peningkatan tekanan, mau nggak mau, cairan itu harus keluar. Karena gaya mekaniknya. Jadi keluar. Gitu ya. Jadi ada kebocoran. Nah, karena memang di dalam liver dan juga ductus biliar itu dihasilkan gamma GT, akhirnya gamma GT itu bocor ke plasma. Jadinya kita bisa deteksi ada peningkatan kadar gamma GT di dalam darah dari seseorang atau bayi ataupun pasien anak yang mengalami atresia biliar. Kemudian, karena juga ada gangguan atau peningkatan tekanan di situ, terjadi reflux atau aliran balik dari cairan empedu atau bile acids ke liver. Dampaknya apa? Ya, terjadi kerusakan pada sel-sel livernya, hepatositnya meradang atau mengalami inflamasi yang lama-kelamaan bisa terjadi fibrosis, bahkan sirosis. Ditandai dengan apa? Umumnya peningkatan AST ALT. Tapi balik lagi, memang yang paling spesifik adalah yang ALT, itu ya, atau SGPT. Atau fibrosis dan sirosis juga bisa terjadi akibat tadi inflamasi karena aliran balik empedu ke liver atau hepat. Nah, ini untuk klasifikasinya, jadi kita bisa bagi menjadi keterlibatan anatomis dan juga ada tidaknya malformasi lain. Gitu ya. Kalau misalkan yang keterlibatan anatomis ada 3 derajat. Derajat 1, derajat 2, derajat 2-nya juga ada 2A, 2B, dan derajat 3. Kalau derajat 1 intinya dia di ductus biliar communis atau CBD, common bile duct, yang mengalami kebuntuan. Nah, kalau yang tipe 2 itu dia lebih ke proksimalnya, gitu di sepertiga sisi proksimal. Kalau yang 2A. Kalau yang 2B dia seluruh common bile duct nggak terbentuk. Sementara kalau yang ketiga itu sampai ductus cysticusnya juga bisa nggak terbentuk. Jadi seluruh sampai intrahepatic duct juga bisa nggak terbentuk. Yang paling berat yang nomor 3 ini. Kemudian kalau misalkan dikaitkan dengan ada tidaknya malformasi lain itu berkaitan dengan ada tidaknya gangguan atau kelainan kongenital lain.
Gitu ya. Yang paling sering dibahas kan yang ini ya, BASM ya, biliary atresia splenic malformation, yang memang terjadi pada 10-15% bayi dengan atresia biliar. Bisa juga dengan adanya gangguan jantung, ya, penyakit jantung bawaan, atau interrupted vena cava inferior. Ini gambaran klinisnya dan laboratoriumnya. Jadi intinya ada 3 gejala utama, ada icterus, akolik stool, dan juga urin teh. Kalau icterus ya biasanya dia akan muncul dan bertahan dalam 8 minggu. Tapi kalau misalkan kondisinya sudah semakin parah, sudah ada fibrosis, sirosis, itu kuningnya sudah hilang. Tapi memang dikatakan dari beberapa textbook, kuningnya itu biasanya di area sklera. Jadi kalau hanya di area wajah atau di area badan tubuh saja tanpa ada area sklera, jangan langsung buru-buru diagnosis dengan atresia biliar. Tapi kalau memang sudah kita ketemu adanya area kuning atau warna matanya jadi kuning, nah itu kita harus curigai ke arah kolestasis atau ke arah atresia biliar. Kemudian akolik stool. Nah, memang di Jepang atau di beberapa negara Eropa sudah menerapkan yang namanya stool color screening. Jadi di dalam buku KIA-nya sudah disertakan nih warna-warna feses yang abnormal dan normal. Jadi ketika dia sudah ketemu nomor 1, 2, 3 ataupun 4 gitu ya, sudah harus segera datang ke dokter. Dan biasanya memang sudah dikontrol juga di 1 bulan pertama. Jadi 1 bulan saat dia datang ke dokter untuk kontrol, ditanyakan pasti sama dokternya. Ini gimana stoolnya? Ada nggak 1-3 atau bahkan 4 gitu ya. Minimal banget sih 3 sebenarnya. Karena gini, banyak penelitian menyatakan bahwa banyak orang tua itu nggak tahu bahwa sebenarnya feses itu harusnya pucet aja udah harus kita pertimbangkan atresia biliar. Karena mereka taunya harusnya putih, padahal nggak harus putih. Ibaratnya kayak durian yang belum matang gitu ya, itu kan agak-agak putih kuning gitu ya, pucat-pucat gitu. Nah itu harus segera diperiksakan. Urin teh ya, seperti tadi kan adanya bilirubin yang masuk ke dalam urin. Dan terakhir adalah pemeriksaan laboratorium. Memang pemeriksaan laboratorium yang biasa kita kerjakan adalah ALP dan juga gamma GT. Serta juga pemeriksaan kadar bilirubin direct sebagai salah satu alat screening utama kita untuk menentukan ini ada curiga atau tidak ke arah kolestasis. Kalau bilirubin direct naik kan udah pasti ada kolestasis tuh. Dan juga ada peningkatan enzim hati. Kemudian terkait dengan koagulopati, ya sebenarnya kita jarang yang pemeriksaan APTT ataupun INR, tapi kadang-kadang beberapa center mengerjakan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita udah curiga ke arah sini, ya kita nggak usah lagi periksa APTT atau INR. Ya kenapa? Karena satu kita udah tahu patofisiologinya, yang kedua teman-teman harus tahu untuk ngambil atau untuk sekali periksa PT, APTT dan INR itu berapa darahnya. Kalau bayi baru 1 bulan diambil 3 mili full atau 2 mili full dalam tube 2 mili, HB-nya turun gitu ya, kesian. Jadi pertimbangkan baik-baik. Dan ada beberapa penelitian terbaru mengenai biomarker-biomarker yang mungkin bisa dijadikan salah satu dasar untuk penegakan diagnosis atau screening awal. Salah satunya MMP7 atau MMP7 atau matriks metaloproteinase 7 yang berpotensi. Ada beberapa systematic review-nya, tapi kita nggak bahas di sini. Intinya MMP7 ini akan dikeluarkan oleh kolangiosit yang rusak. Yang rusak berarti tandanya ada gangguan proses dari pembentukan ataupun memang ada kerusakan dari si kolangiositnya. Kolangiosit kan sel-sel yang menyusun dari ductus biliar gitu ya. Oke. Nah, yang penting juga adalah terkait dengan pencitraan, karena menjadi salah satu modalitas utama untuk kita masuk ke ranah manajemen. Kira-kira ini perlu nggak dilakukan yang namanya kolangiogram intraoperatif, atau bahkan langsung kasai, atau kita sebut sebagai operasi kasai, gitu ya, atau portoenterostomi. Nah, bisa dengan abdominal USG, seperti tadi yang kita udah bahas sedikit dari laporan di RS Karyadi. Jadi, salah satu gambaran patognomonik yang mungkin bisa kita gunakan adalah triangular cord sign atau gambaran ekogenesitas ya, atau lebih putih di sisi anterior dari vena porta ya. Ini kan vena porta nih. Kemudian di atasnya ada sedikit gambaran putih-putih nih. Nah, ini curiganya triangular cord sign yang kita curigai ke arah atresia biliar. Tapi bukan berarti ketemu ini udah pasti atresia biliar, enggak juga gitu ya. Nah, kemudian bisa juga dilakukan scintigraphy. Jadi intinya kita berikan radio tracer pada pasiennya, kemudian dilakukan pemeriksaan pencitraan. Lihat tracernya itu ngelewatin atau enggak dari
si ductus biliar. Kalau nggak ada tracer yang lewat ductus biliar, atau nggak tergambar nih kan nggak ada di si ductus biliarnya. Nah itu curiga ke arah atresia biliar. Kemudian biopsi hati. Nah memang sekarang banyak sekali center-center itu menyarankan udah langsung biopsi hati. Ya terutama pada kasus-kasus yang sangat-sangat sugestif ke arah atresia biliar, dari mulai gambaran laboratorium maupun gambaran dari klinisnya. Nah, memang biasanya biopsi hati pun sekarang sudah disarankan by USG guided. Jadi tidak blinding lagi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan jadinya ntar ruptur vena hepatika lah atau ruptur vena cava inferior lah dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kolangiogram. Nah, kolangiogram ini memang menjadi salah satu modalitas baku emas yang biasanya dilakukan intraoperatif kolangiogram. Jadi ketika misalkan dari abdominal USG ataupun dari gambaran fisik klinisnya nggak terlalu jelas, tapi kesannya punya kemungkinan besar atresia biliar, biasanya dilakukan kolangiogram, dan di saat itu juga dilakukan proses kasai kalau memang terbukti ada gambaran dari atresia biliar. Kadang-kadang nggak kelihatan juga gitu ya, jadi mau nggak mau di open. Nah, nanti bedah digestif atau bedah anaknya yang akan melakukan pemeriksaan secara anatomis klinis langsung. Ini beneran nggak ada saluran biliar ya. Kalau nggak ada, akan dilakukan portoenterostomi, hepatoportoenterostomi, atau kita sebut sebagai HPE atau Kasai prosedur, karena memang yang pertama kali mengembangkan adalah Kasai dari Jepang. Oke, itu untuk materi hari ini. Next, kita bisa bahas materi-materi selanjutnya. Oke.